tenaga ahli ad hoc gitu Pak. Jadi kalau di Bapak-bapak baca PP 12 tentang tata tertib DPRD, nah, di sana dikatakan DPRD dapat didampingi oleh tim ahli atau tim pakar gitu. Bahkan di dalam PP 18 tahun 2017 ya, DPRD APBD itu dapat membiayai ya, belanjanya itu belanja untuk tenaga ahli itu boleh ya begitu. Maka kalau ditanya apakah di Jogja semua DPRD semua ya itu didampingi tim ahli, bahkan ya, kalau di Kabupaten Gunung Kidul itu bukan ad hoc lagi, didampingi oleh kelompok pakar 23 orang. Nah, jadi bapak-bapak bayangkan kalau DPRD itu didampingi oleh kelompok pakar 23 orang. Karena bapak-bapak kan DPRD itu kan kerjanya kan pergi dan pergi, tiada hari tanpa pergi. Nah, kalau ketika pergi hasil kunjungan sebagai bukti untuk melakukan pengawasan tidak didampingi oleh tim pakar untuk merumuskan setelah kunjungan, maka kunjungan itu tidak menilai apa-apa akhirnya. Jadi muspro orang birokrasi bilang. Nah, maka di Jogja rata-rata itu setiap komisi kemudian alat kelengkapan didampingi oleh tim pakar. Nah, salah satunya saya juga menjadi tim pakar tapi sifatnya ad hoc ya, karena keterbatasan saya. Karena kalau saya ngetem bulanan di satu DPRD, saya nggak bisa berbagi waktu dengan DPRD lain. Nah, itu jadi hari ini kita akan sedikit mendiskusikan sebenarnya, dan saya yakin bahwa Bapak semua sudah lebih berpengalaman, sudah lebih jago gitu soal yang namanya barang unik ini SIPD gitu ya. Ini kan barang unik. Kalau beberapa DPRD mengatakan ini sebenarnya nih anak haram gitu, yang nggak diinginkan dilahirkan dan begitu ya. Itu kalau menurut teman-teman DPRD di Jogja gitu. Tapi sisi lain SIPD ini memang sebuah aplikasi yang toolsnya memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah. Prinsipnya pertama bahwa sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau SIPD ini sebagaimana yang diperkuat melalui Permendagri 70 lahirnya SIPD ini. Lalu kemudian tujuannya yang paling pertama adalah agar memudahkan aspek perencanaan. Itu yang pertama. Tetapi fakta empirisnya Bapak Ibu semua, ini yang menjadi tantangannya. SIPD ini kan baru masuk ke fase perencanaan. Penata usahaannya belum. Dia fase kuat ya. Jadi penata usahaannya belum. Lalu oke lah, penata usaha urusan administratif dan teknokrasi dalam aspek keuangan. Yang paling penting adalah bagaimana dengan fungsi DPRD yang 3 fungsi ya, legislasi, budgeting, dan pengawasan tadi itu memahami narasi besar SIPD ini harus dimasukkan, ditarik menjadi unsur atau instrumen dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPRD. Itu yang harus ditekankan oleh teman-teman di DPRD. Saya izin. Oke. Saya tidak akan, kalau mohon maaf, biasanya saya jarang ini hanya buat bahan aja. Karena biasanya kalau sering pakai ini nanti fokusnya ke sini. Kita diskusi yang sehari-hari kita hadapi. Yang pertama, penting kita mendiagnosa anatomi kewenangan DPRD dulu. Itu paling penting. Karena banyak dari kita seringkali hanya tahu 3 fungsi, legislasi, budgeting, kemudian pengawasan. Tapi tidak pernah mendalami anatomi. Kalau ilmu kedokteran itu apa? Anatomi tubuh DPRD itu tidak pernah dibedah lebih awal. Yang pertama, kita flashback ke belakang. Di Undang-Undang 2299, ya, anatomi DPRD, tubuhnya DPRD itu laki-laki jantan. Ada yang pernah
menjadi DPRD di era tahun 99? Belum. Oke, saya ingin flashback. DPRD di era undang-undang rejim 2299, tubuhnya itu jantan. Ini betul-betul laki-laki tangguh. Kenapa saya bilang laki-laki tangguh? DPRD bahkan dapat mengimpeach kepala daerah. DPRD ya dapat menolak pertanggungjawaban kepala daerah. Ya. Itu di Undang-Undang 2299. Begitu kuat. Jadi sebagai lembaga legislatif itu fungsinya sangat kuat sekali. Jadi kalau Bupati melenceng komitmennya di visi misi RPJMD di tahun kedua dia di dalam pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan target capaian sebagaimana dirumuskan di bab 8 misalnya, ya indikator capaian itu segala macam, DPRD ya dapat menolak pertanggungjawaban. Nah, ketika ditolak kan dapat dilengsarkan. Ya, itu 2299. Ini laki-laki tangguh. Saya bilang laki-laki tangguh. Fungsinya, kewenangannya sama, budgetnya lagi sama, gak ada berbeda. Dulu, salah satu alat kelengkapannya namanya apa? Balik Badan Legislasi Daerah. Sekarang kan udah diganti kan? Bukan balik lagi, namanya apa? Bapem. Nah, nanti kita cek. Lalu, ini tidak bertahan lama karena pemerintah menganggap posisi ini membuat stabilitas politik di daerah tidak jalan dengan baik. Kita bisa melihat di mana-mana terjadi bahwa ada bupati dilengsarkan, kepala daerah dilengsarkan, kan begitu. Tapi dalam politik demokrasi sebenarnya ini oke. Ini oke. Karena hari ini siapa yang awal bupati, Pak? Nggak ada, Pak. Nanti kita lihat. Lalu lahirlah Undang-Undang 32 2004. Anatomi DPRD di tahun undang-undang di bawah Undang-Undang Rejim 32 tahun 2004, ya. DPRD sudah tidak bisa lagi mengimpeach, sudah berkurang. Ya, tidak bisa mengimpeach, mengganggu dalam tanda petik ya Pak ya, dengan fungsi pengawasan itu eksekutif atau kepala daerah. Kenapa? Di sini diatur 3 urusan sekaligus. Undang-Undang 32 itu mengatur rejim Pemda, rejim pemilu, pilkadanya, dan rejim pemerintah desa. Diatur sekalian. Ini laki-laki setengah tangguh, STM. Setengah tangguh. Lalu lahirlah perdebatan di 32. Undang-Undang 32 dibagi menjadi 3 undang-undang. Undang-Undang Pemda, lahir Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pemilunya lahir Undang-Undang nomor 10. Desa lahir Undang-Undang nomor 6. Dibagi 3. Baikin aja. Apa dampak bagi DPRD? Berkurang gak kewenangannya? Berkurang. Hari ini Bapak urusan dengan desa. Ya, bisa nggak perintah langsung kepala desa? Nggak bisa, Pak. Ya, kepala desa itu hari ini logonya sama dengan presiden, bupati, gubernur, sama logonya. Garuda Pancasila, Pak, yang boleh pakai PIN itu kepala desa. Oke. Lahirlah Undang-Undang 23 2014. Nanti akan kita ketemu bagaimana kekuatannya reses itu, benar nggak sih? Reses ini kemudian menjadi bagian dari cara kerja politik perencanaannya DPRD, atau jangan-jangan ini hanya akal-akalan. Nanti kita ketemu di situ. Undang-Undang 23, ya, Undang-Undang 23 ini tentang pemerintah daerah. Apa dikatakan sini? Ini DPRD non sibuk, mohon maaf, ya, jadi pejabat daerah. Apa dikatakan? DPRD itu sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sudah ada istilah kami sebenarnya, kalau kita mengenal lebih kritis anatomi tubuhnya, sudah tidak ada lagi trias politika dan eksekutif, legislatif, yudikatif, sudah tidak ada. Kenapa? Di sini dikatakan unsur penyelenggara pemerintah daerah. Kalau di sini unsur pengawas pemerintah daerah, di sini setengah pengawas, setengah penyelenggara, di sini murni penyelenggara pemerintah daerah. Apa konsekuensinya? Ayo. Jadi kan sudah penyelenggara, Pak.
konsekuensinya lebih aneh lagi. Ini kita harus menelaah anatomi dulu. Ya, ini pengawas, ini ada pengawas penyelenggara, ya. Ini bagian unsur penyelenggara, Pak. Jadi bapak-bapak ini ya eksekutif, ya legislatif. Jadi nggak boleh aneh-aneh dengan kepala daerah, dengan eksekutif. Karena apa? Sama-sama. Yang lebih ngeri lagi, satu-satunya kalau bapak-bapak baca PP 18 ya, tahun 2017 dikatakan apa? DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah yang satunya sebagai apa? Pejabat daerah. Hanya DPRD disebut pejabat daerah. Kenapa tidak disebut sebagai pejabat negara? Ayo, pernah nggak menelah itu? DPRD itu pejabat daerah, Pak. Dan hanya di PP 18 itulah. Nah, PP 18 itu kan bicara soal apa, Pak? Hak keuangan kan dan administratif. Pejabat daerah. Satu sisi dikatakan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, tapi satu sisi dikatakan lebih minor lagi, Pak. Pejabat daerah. Maka statusnya ini sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, fungsi pengawasan DPRD, kalau ini tadi setengah tangguh, ini apa, Pak? Ayo, Pak. Laki-laki apa namanya? Hah? Kalau orang bilang macan ompong, jadi kucing, bukan juga kucing gitu kan? ya, MO lah ya, macan ompong, sebagian teman-teman dewan mengatakan. Tapi ada positifnya nggak? Ada dong. Ada. Saya lihat. Satu, di mana-mana pun diajarkan soal kalau mau maju secara ekonomi, stabilitas politiknya harus baik. Kan begitu? Itu rumusannya gitu. Oke, di Undang-Undang 23 stabilitas politik berjalan dengan baik. Tidak ada lagi kepala daerah di-impeach, tidak ada lagi perdebatan soal LKPJ itu sah atau tidak. Paling yang dikeluarkan DPRD hanya apa? Rekomendasi perkara kepala daerah menjalankan dan tidak ada sanksi kan? Ya. Itu yang saya bilang macan Oke, di sini kalau di sini bertanggung jawab bisa ditolak, di sini namanya LKP, laporan keterangan. Keterangan itu huruf tebal blok merah, namanya keterangan pertanggungjawaban. Nah, ini penting dulu, Pak. Kita menelah itu. Kemana sesungguhnya? Tadi kalau Pak Ketua sambutannya, kita ini adalah institusi politik. DPRD itu adalah lembaga politik. Maka di dalam teori atau belajar filosofi politik, partai politik mereproduksi para aktor-aktor politik menjadi makhluk politik yang disebut dengan zon politikon, makhluk politik yang paling baik dan bermanfaat untuk manusia. Itu namanya levelnya tertinggi zon politikon itu dalam filsuf politik. Nah, ketika kita ada di pada rejim ini, fase Undang-Undang 23, lalu tiba-tiba kita bicara 3 aspek penting. Yang pertama adalah legislasi, kemudian budgeting, kemudian terakhir kontrol. 3 ini. Pertanyaan saya, di mana fungsi DPRD di dalam perencanaan pembangunan daerah? Di mana fungsi DPRD di dalam perencanaan pembangunan daerah? Nanti ketemu SIPD. SIPD itu tulus untuk memasukkan aspek perencanaan. Dengan 3 fungsi ini tadi, di mana domain kekuatan politik di DPRD untuk memainkan peran perencanaan? Ya. Saya catat aspirasi. Ya, ini penting, Pak. Undang-Undang 25 tentang SPN kita, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dikatakan ada 4 instrumen pendekatan perencanaan: partisipatif,
top down, bottom up, perencanaan politik, ya. Oke, atas bawah ke atas tadi. Nah, DPRD itu ada pada perencanaan apa? Politik. Nah, maka ini adalah perencanaan politik. Aspirasi itu perencanaan politik. Cara mengaktualisasinya melalui apa? Reses. Tapi ada problem di reses ini yang dilakukan oleh teman-teman DPRD. Saya nggak tahu, mudah-mudahan taktibnya bapak-bapak semua di Kapuas Hulu itu tidak NSPK, tidak copy paste PP 12. Maka kalau copy paste PP 12, saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya dong. Masa melihat kondisi politik Kapuas Hulu dilihat dari Monas Jakarta, kan nggak ketemu, Pak. Sosiologis politiknya, antropologisnya, geografisnya, sosial masyarakatnya kan berbeda dengan Jakarta. Maka di ketentuan akhir PP 12 ada DPRD dapat merumuskan sesuai dengan kondisi politik di ketentuan umumnya kan, ya. Peralihannya itu kan disebutkan di situ. Tapi mayoritas DPRD Indonesia copy paste PP 12-nya jadi perda tatip. Termasuk urusan apa? Di tatip kan ada pengatur suara reses. Nah, begitu teman-teman DPRD turun reses, pertanyaannya siapa yang buat jadwal? Sekwan? Bamus? Atau jangan-jangan kepala daerah? Bamus hanya mengikuti jadwalnya eksekutif. Ya kan, Pak? Ini penting ini. DPRD sudah punya reja? Belum. Itu kelemahan kedua kita. Jadi reses adalah salah satu bentuk perencanaan politik yang dimiliki DPRD dalam rangka apa? Dalam rangka mengetahui arah kebijakan, untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah dan desain politik anggaran APBD. Saya bicara domain reses. Banyak DPRD ketika awal tahun sidang pertama ini tiba-tiba turun reses. Bamus memutuskan jadwal reses kita tanggal sekian sampai tanggal sekian. Semua turun lapangan seperti pasukan infanteri. Pertanyaannya adalah, ketika reses, pernah nggak bertemu dengan eksekutif merancang apa sesungguhnya tematik reses kita mau turun ini? Kok tiba-tiba kita turun reses? Tanpa ada perdebatan, diskusi yang cukup kuat. Arah kebijakan, isu-isu strategis 2023 yang dirumuskan oleh Bapeda kita, ini loh. Ini yang kemudian menjadi gap. Ada gap antara apa yang domain di eksekutif dengan usulan proposal yang bapak-bapak suruh tumpuk di masing-masing komisi dan fraksi tadi mau itu. Akhirnya apa? Banyak teman-teman DPRD meraba-raba kan? Meraba-raba, Pak. Tanya Pak Sekban. Ada ribuan usulan proposal, nanti sampai hang itu komputer, divalidasi di SIBD. Kenapa? Domain cara bermain perencanaan kita meraba-raba. Makanya saya bilang, jangan-jangan jadwal reses kita itu mengikuti sana, tapi kita tidak tahu. Hanya mengikuti time schedule perencanaannya, tapi tidak pernah mendalami, ya, apa arah kebijakan, isu-isu strategis yang sudah dirumuskan oleh eksekutif melalui Bapedanya. Pak, begini saya ingin katakan, perencanaan pembangunan itu bicara cuma dua dalam timelinenya, N-1 dan N+1. Ya, kan itu, Pak. Hari ini kita menyusun perencanaan untuk N+1 2023. Kebutuhan reses tadi kan untuk N+1. Ya. Pada saat N-1, ya, ada LKPJ. Sebelumnya kan ada LHPBBK, ya, untuk memotret itu. Lalu Bapeda merumuskan arah kebijakan. Pertanyaan saya, pernahkah DPRD memanggil Bapeda, bahkan TAPD hadir di forumnya DPRD? Apakah forum bangga? Untuk apa? Untuk memaparkan isu-isu strategis pembangunan daerah Kapuas Hulu yang N existing, yang tahun berjalan, dan N+1. Pernah nggak itu? Kalau itu tidak pernah dilakukan, lalu apa standar DPRD melakukan reses untuk
reses ini? Untuk apa reses ini? Levelnya Bapak politisi. Apakah hanya sekedar menggugurkan kewajiban bahwa saya hari ini sedang melakukan reses? Pak, mohon maaf. Posisi seperti inilah yang saya bilang, ya. Posisi seperti ini yang saya bilang DPRD itu seperti penggadaian. Tahu penggadaian, Pak? Tagline-nya apa? Mengatasi masalah dengan masalah, Pak. Iya, coba aja. Lalu semua sudah pakai SPD kan? Kapuas dulu pakai SPD kan? Pertanyaannya, nggak apa-apa. Saya banyak membuka dulu, Pak. Ini kan namanya kalau dokter itu anatomi, Pak. Nggak mungkin dokter itu tiba-tiba datang, si A pulang, ini kasih obat kamu pulang. Pasti dia tanya panasnya sudah berapa lama, sakitnya di mana saja, kan begitu ya. Baru kemudian dia keluarin resep. Kan begitu kan, Pak? Maka yang paling penting adalah sebelum reses ini ada konsolidasi soal apa? Membahas isu-isu strategis daerah. Misal kemiskinan, stunting, kelaparan, pengangguran, kemudian PDRB yang rendah dan lain-lain. Ini pernah dibahas di awal enggak? Inilah kemudian fungsi kenapa DPRD itu dibagi habis di dalam AKD kan begitu. Alat kelengkapan dewan, Komisi 1 bidang pemerintahan urusannya ini loh dinas-dinasnya. Komisi 2 bidang perekonomian pembangunan mitranya ini loh. Komisi 3 bidang sosial dan kesejahteraan ini loh mitranya. Tujuannya apa? Untuk memudahkan fungsi pengawasan, ya, untuk memudahkan fungsi mendiagnosa isu-isu strategis tadi berdasarkan mitra OPD-nya. Selama ini tidak dilakukan, maka jangan berharap kualitas reses dan pokir Bapak Ibu semua bisa tertampung dengan baik di dalam tematik dan arah kebijakan pemerintah daerah. Maka Bapak boleh tanya ke Pak Sekwan atau Pak Beda. Boleh dong. Pak Sek, Pak Beda, hari ini kita sudah mengumpulkan proposal 2.700 proposal. Kira-kira apakah semua 2.000 usulan tadi itu bisa ditampung nggak? Apa jawaban TAPD? Ya paling 10% Pak, tergantung situasi, kondisi. Jawaban yang paling tepat adalah nanti tergantung proses validasi dan sinkronisasi. Kan itu. Yang kedua, tergantung dengan bagaimana kemampuan keuangan daerah. Itu adalah alasan yang paling tepat untuk membunuh aspirasi DPRD. Tapi kita terima Pak. Kenapa? Secara teknokrasi kita sudah kalah duluan. Kalah Pak. Misalnya begini, bapak-bapak kayak mau BIMTEK datang ke Jogja, tidak pernah tahu apa tema BIMTEK-nya. Oke, ya, isu yang mau dibicarakan di BIMTEK ini apa, tempatnya di mana, lokusnya kan tempat, ya. Lalu kemudian siapa saja narasumbernya, ini penyelenggaranya siapa, kan begitu, tiba-tiba datang. Sampai sini, mohon maaf, kebingungan nggak? Pasti kebingungan. Akhirnya meraba-raba, udahlah daripada ini masuk check-in kamar aja. Sama check-in kamar itu artinya sama dengan proses ada input saja proposal itu perkara nanti diterima atau tidak urusan nanti. Kalau aspek perencanaan politik DPRD di dalam tadi aspek reses kita hanya bermain meraba-raba, lalu itukah posisi DPRD sebagai zone politiko? Nah gitu Pak. Makanya saya bilang penting yang pertama reses ini adalah memetakan apa saja isu strategis. Ingat N-1 itu adalah mencermati mana saja target RPJMD tahun sebelumnya berdasarkan pencermatan di dalam LKPJ dan LHP BPK, ya, yang tidak tercapai, maka harus dirumuskan menjadi isu itu. Dan DPRD harus menguasai isu itu. Sehingga apa? Pada saat reses pun, tema resesnya itu harus punya tema. Pertanyaan saya, apa selama ini reses ada tema nggak? Saya yakin nggak ada temanya Pak. Bapak-bapak turun pakai ilmunya sabun jaga. Rabbana atina fid dunya hasanah. Semua pingin diminta.
Akhirnya masyarakat enak. Kalau saya jadi rakyat Bapak enak. Saya bikin 100 proposal, saya duplikasi itu stempelnya, saya duplikasi itu ketuanya, usulkan semua. Ya. Kalau di sini Pak udah pakai tema Pak. Bapak mau reset tema kecamatan ini adalah stunting. Ya. Isunya misalnya tema di dapil saya desa ini adalah angka kematian ibu dan anaknya tinggi. Tema di kampung sebelah, kecamatan sebelah ini gagal panen misalnya begitu. Muncul tema. Karena mitranya Bapak kan tahu. Kuasa penggunaannya kan anggaran kan bukan di Bapak, di mana? Di OPD Pak, di dinas. Kan di sana gitu. Maka saya bilang merugilah DPRD sebagai lembaga politik yang menguasai hak anggaran, hak budgeting, hanya membicarakan narasi apa? Kegiatan. Bapak-bapak tidak pernah bicara program, itu yang bikin rugi Pak. Bapak-bapak hanya dijebak DPRD itu apa? Urusan kegiatan. Proposal resi itu apa Pak? Kan kegiatan. Jalan usaha tani, bantuan bibit, bantuan perikanan, bantuan mesin jahit, bantuan apa lagi? Level DPRD yang punya fungsi budgeting hanya berbicara soal kegiatan Pak. Siapa yang tahu? Enggak Pak. Bapak-bapak salah, mohon maaf, tidak cermat mencermati kewenangan tadi, tidak menguasai anatomi politiknya. Maka baca PP 12 tatip. Desain itu tatip untuk memperkuat fungsi Bapak di DPRD. Kalau selama bapak-bapak, kan tatip ini kan yang buat eksekutif di pemerintah. Ya kan, tapi ada diskresi situ. Tapi coba nanti kapan-kapan bedah tuh tatip. Di mana arena di tatip itu yang memperkuat fungsi kita? DPRD misalnya. Itu satu. Yang kedua, soal hak keuangan. Yang ketiga, Undang-Undang 25 tentang sistem perencanaan kita. Kuat nggak fungsi DPRD? Kuat Pak. Dalam hasil apa? Perencanaan. Tapi prakteknya, misalnya, ada nggak DPRD membuat perda, misalnya tentang tata cara evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah? Kan nggak ada. Banyak DPRD tidak mendesain itu. Lalu apa instrumen DPRD melakukan pengawasan terhadap kinerja anggaran, kinerja pelaksanaan pembangunan eksekutif? Kan nggak ada. Contoh sederhana, saya selalu bilang, cara eksekutif menaklukkan legislatif itu dengan 3 cara Pak. Bisa cara, 3 cara. Cara pertama, administratif. Simple. Hari ini mau pembahasan KUA PPAS, hari ini mau pembahasan RKPD. Kapan dokumennya dikirim? Hari ini juga. Kapan bapak-bapak mau mendalami dokumen itu? Pertanyaan saya. Kapan? Lah, mereka enteng eksekutif. Loh, kan nggak ada aturan dari DPRD kapan dokumen itu 30 hari, kan nggak ada aturan. Karena selalu bermain pada narasi itu yang saya bilang, cara pertama penaklukan eksekutif terhadap legislatif dengan apa? Administrasi. Anda bayangkan pembahasan APBD, buku itu lempar sapi mati sapi, mungkin buku itu ya dikirim hari ini, mana ada waktu kita mau buka itu dokumen. Itu cara administrasi. Yang kedua, cara teknokrasi. Yang namanya OPD eksekutif itu didampingi tim-tim ahli Pak. Yang namanya Pak Sekban ini mungkin sudah melakukan di PIM 1, PIM 2, univ ayah ini kan yang dilatih Pak. Kenapa? Mereka merit sistem. Tour of dati-nya jelas, kapan dipindah dari ini. Jadi pengalaman kita ini Pak, kocok arisan Pak, keluar si A 5 tahun Pak. Pegawai outsourcing kita Pak, kita nggak punya keahlian pakar yang luar biasa. Itu yang namanya teknokrat. Ya. Maka oleh undang-undang, oleh pemerintah diberi hak DPRD melalui PP 12 maupun PP 18 hak keuangan apa? Boleh dapat didampingi oleh kelompok pakar, tim ahli di semua alat kelengkapannya. Untuk apa? Mengimbangi Pak. Bapeda itu orang-orang top, apalagi sekda Pak. Itu jenderal mungkin bintang 5 sudah itu. Bupatinya dia bisa kangkangin itu. Karena dia sudah senior betul di organ birokrasi itu. Ya jangan lihat di depan, ya Pak Ketua, iya Pak Ketua, itu biasa Pak di birokrasi itu. Tapi pelikung besar di perencanaan itu kita tidak pernah tahu. Ada berapa yang namanya dokumen RKPD, KUA PPAS, apa 1/2 atau 3. Kita kan tidak pernah tahu.
Yang dipaparkan di depan kita hanya slide, ya, PowerPoint. Bahkan aja urusan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu hanya dipaparkan 1-2 slide. Itu kan gak masuk akal, Pak. Itulah lahirnya SIPD, salah satunya. Ya. Pertanyaan saya berikut. Pernah nggak TAPD dan Bapeda waktu mempresentasikan, ya, LKPD dan KUA PPAS itu pakai hadir di ruangan DPRD itu dia menyalakan SIPD-nya. Ini loh. Pernah nggak? Nggak pernah kan? Itu namanya apa? Penaklukan kedua dengan cara teknokrasi. Yang ketiga, cara DPRD menaklukkan legislatif apa? Politik anggaran yang tadi saya bilang tadi. Saya ingin coba siapa yang dari 30 orang ini yang jago betul. Nah, kecuali mungkin beliau ini sudah paham pernah di Bapeda atau di TAPD. Yang paham betul, mendalami betul bagaimana PLKPP, bagaimana SSHJ, satuan standar harga barang dan jasa, yang tahu itu. Siapa yang jago? Gak ada DPRD. Saya boleh tantang satu pun gak ada yang dalam itu. Gak ada. Jangan-jangan bapak-bapak juga gak pernah baca itu perda atau perbuk tentang satuan standar harga barang dan jasa. Nah, bukan gak dikasih, Pak. Itu haknya bapak, serius. Jangan bilang gak dikasih. Kan ada fungsi legislasi. Mana ada di dalam undang. Kita buka sekarang ada semua. Sekarang kan nggak dikasih kan buka. Ini contoh, Pak. Ini fenomena ini bukan hanya terjadi di Kapuas Hulu. Mayoritas DPRD, Pak. Kita misalnya contoh konkret. Usulan mau memberi bantuan. Oke. Di daerah, di eksekutif pemerintah daerah, mereka sudah membuat regulasinya dulu. Misalnya Permendagri 70 tentang pemberian hibah dan bansos, kan tekniknya sudah diatur. Eksekutif langsung membuat perbuknya, penurunan operasional dari Permendagri tadi itu. Bagaimana teknik operasi hibah dan bansos kan, turunannya. Tapi DPRD kan tidak tahu itu. Bagaimana SOP-nya, bagaimana tekniknya hibah, berapa besarannya, siapa penerima hibah dan bansos, kan tidak pernah bahas itu. Ini salah satu contoh bagaimana desain politik anggaran tadi itu dengan cara-cara administratif dan teknokrasi. Yang terakhir kan pakai aplikasi SIPD itu. Sudah semua pegang akun yang username? Sudah bisa operasional sendiri? Itu kekalahan keempat. Anda tahu di Permendagri 70 dikatakan yang namanya akun yang sama username-nya SIPD itu secret, sangat rahasia. Lalu di mana kerahasiaannya? Kalau kemudian paslon username tadi itu orang lain yang pakai, Pak. Itu sama saja memberi PIN ATM itu suruh orang lain yang kendalikan. Kita kalah secara administrasi, kalah secara teknokrasi, kalah secara politik anggaran, yang terakhir kalah secara aplikasi, Pak. Contoh, saya mau cross check lebih dalam. Begitu Bapak mau menyerahkan kepada orang lain input itu namanya pokir, proposal tadi, pernahkah Bapak men-tracing sendiri? Sudah sampai di mana usulan saya? Apakah proses validasinya sudah sampai pada tahap di sekretariat? Ya, atau jangan-jangan nongol di situ hanya hold, ditahan saja di situ, tidak pernah ditindaklanjuti sampai ke Bapeda misalnya. Kan dia kan ada kalendernya, Pak, ada time-nya. Terlambat validasi dan dianggap nongol, oh sudah ada. Sudah adanya reportnya tetap ada, iya, tapi tidak pernah ditindaklanjuti, harus ada keterangan itu, oh sudah diteruskan ke Bapeda. Akan di Bapeda lah sebagai induk semangnya yang membagikan sesuai dengan mitra OPD. Usulan tadi sesuai dengan kegiatan programnya OPD. Ini contoh, Pak. Fenomena ini terjadi mayoritas DPRD mengalami hal ini. Lalu Pak Syarif, itu kan diagnosa masalah. Ya. Obatnya apa? Kan begitu, Pak. Nah, ini obatnya. Saya bicara obatnya. Yang pertama, pastikan kewibawaan dan kekuatan politik DPRD itu diregulasi. Pintu masuknya apa? Benahi tatip.
bedah dan benahi tata tertib DPRD. Disitulah marwah. Karena DPRD itu kan rule of law-nya, rule of game-nya, aturan hukum dan aturan mainnya ada di mana? Tadi. Sama bapak-bapak di partai politik kuncinya di mana? Tadi. Coba begini. Satu. Review udah bahkan revisi itu tatip di mana selanya bahwa DPR punya kewibawaan untuk mengeksekusi 3 kewenangan: legislasi, budgeting, dan pengawasan. Yang kedua, DPRD harus berani membuat terobosan dan kebijakan politik yang strategis. Apa? Pak, udahlah. Kan bapak-bapak DPRD itu kan ada namanya Bapang Perda hari ini, ya. Bapang Perda itu jangan hanya membuat perda, ya, lalu kemudian perda itu dideliverikan eksekutif, justru nanti tendang baliknya ke kita. Ini kan keliru nih. Sekarang dicek, sejak Kapuas Hulu itu ditetapkan sebagai kabupaten otonom sampai hari ini ada berapa ribu perda, perbuk misalnya yang diterbitkan, tidak pernah dievaluasi, tidak pernah dicabut, yang sudah ada. Maka bapak perda peran strategis di situ. Maka perda yang paling pokok, perda yang paling pokok itu apa? Perda tentang evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah, bukan HAN ya Pak. Beda itu, pemerintah daerah, bukan pemerintahan daerah. Kalau pemerintahan daerah itu berarti DPRD-nya masuk juga dievaluasi, ya, ya. Itu pintu masuk. Disitulah yang kemudian DPRD itu bisa bersama sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, bisa bersama-sama menginstruksi eksekutif baik dalam aspek perencanaan pembangunannya, pelaksanaannya, pertanggungjawabannya. Karena judulnya evaluasi kinerja penyelenggara pemerintah daerah. Ini perda babon yang kedua, perda hidup yang bisa didorong. Itu kan fungsi legislasi caranya. Yang ketiga, DPRD harus bikin perda yang mengatur tentang tata cara evaluasi dan pencabutan produk hukum daerah. Ini untuk menjaga marwah DPRD kan? Kan punya fungsi legislasi. Fungsi legislasi itu Bapak, jangan diterjemahkan indikator capaian kinerja DPRD itu ditunjukkan, oh tahun 2023 ada 6 perda inisiatif. Bukan Pak, masyarakat itu tidak butuh perda Pak. Pemerintah pusat sudah membuat kebijakan Omnibus Law, penyederhanaan. Masa sih kita di Kapuas Hulu setiap tahun memproduksi 6 perda kali aja. Kalau 5 kali 6 ada berapa perda? Kasihan masyarakat Pak. Kan yang menjadi end user, pengguna akhir dari perda siapa? Kan masyarakat. Akhirnya apa? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kita diatur pakai perda semua akhirnya. Tapi dengan perda itu ketiga tadi itu kan kenapa tidak mendorong untuk mencabut, mereview, mengevaluasi perda-perda yang sudah tidak sesuai kondisi zaman? Artinya itu fungsi legislasi Bapak. Tadi fungsi pengawasan ada, oke, fungsi legislasi. Yang ketiga, fungsi anggaran. Pernah baca Permendagri 86 tentang pedoman perencanaan pembangunan evaluasi kinerja RPJ Blok? Itu Permendagri itu judulnya paling panjang. 86 paling panjang itu. Tapi adakah DPRD yang mengambil inisiatif politik dalam rangka menerjemahkan tadi, bikin perda tentang apa? Tata cara perencanaan pembangunan daerah dan pembahasan APBD. Tak pernah kan? Padahal itu marwah fungsi legislasinya bapak-bapak. Ya, disitulah diatur. Misalnya RKPD misalnya hari ini, di mana posisi DPRD ketika pembahasan RKPD? Kan minor Pak. Di mana posisi RKPD? Padahal RKPD di dalam ketentuan Permendagri 90 maupun Permendagri 86 itu ini induk Pak. Karena kebijakan anggaran kita Pak, money follow program. Nggak bisa, sehebat apapun bapak-bapak di DPRD tiba-tiba mau merubah kuah PPS APBD-nya, lalu kemudian di RKPD-nya Anda tidak paham substansinya, ditolak sama SPD. Serius, tanya Pak Sekwan. Nggak bisa Pak. Maka dibuat mekanisasi bahwa
keterlibatan DPRD pertama itu adalah penguatan fungsi alat kelengkapan komisi khususnya pada saat pra penyusunan RKPD. Disitulah perdebatan harus dibangun. RKPD itu, ini kan kita tiba-tiba ketemu di forum Banggar menjelang penetapan RKPD, Pak. Pendalaman di komisi tidak pernah dilakukan. Padahal RKPD ini adalah rumah programnya. PPAS APBD ini kan hanya angka-angka untuk mengisi itu. Gak bisa kita merubah APBD itu kalau tidak merubah RKPD, Pak. Jadi temuan. Saya yakin 1000% pasti jadi temuan. Jadi temuan. Maka Pak Sarif, di mana pertarungan? Pertarungan adalah 30 orang anggota DPRD harus bertarung betul pada saat perumusan di RKPD. Apa langkah selanjutnya, Pak? Itu tadi, bikin dong perda inisiatif DPRD itu tentang tata cara perencanaan, ya, penyusunan perencanaan RKPD sampai kemudian penetapan APBD, sehingga kita punya satu rule of law, punya aturan hukum dan aturan main yang sama antara eksekutif dan legislatif, sehingga yang berikut tidak ada lagi namanya kapan mau bahas RKPD, PPAS hari ini datanya mau rapat H-1 jam baru dikirim dokumennya. Itu menghindari, meminimalisir itu, Pak. 3 itu. Kalau proses itu kita tidak lakukan, ya mohon maaf, akhirnya kita menyalahkan, wah ini kan yang salah undang-undang, Pak pemerintah pusat, memang domain kewenangan DPRD hari ini nggak ada, bukan nggak ada, Pak. Hanya kita belum mampu mendiagnosa kedalaman anatomi tubuhnya DPRD sendiri. Ada banyak diskresi, Pak. Mau tahu lagi yang berikut, misalnya begini. Contoh, Bapak di komisi berapa? Komisi 3. Komisi 3 itu bidang SRA, sosial dan kesra. Ya. Di dalam hal, Bapak kemarin sudah reses kan, Pak ya? Sudah reses. Ya. Pertanyaan saya, apa isu strategis Kapuas Hulu di bidang kesra hari ini? Apa, Pak? Bencana alam. Angka kemiskinan berapa, Pak? Berapa persen, Pak? 8,62%. Angka stunting? Angka stunting 31,3. Wow, tinggi sekali. Pengangguran terbuka? Kita tidak terlalu tinggi, Pak. Nggak terlalu tinggi. PDRB-nya berapa, Pak? PDRB kita belum sampai 8 juta. Belum sampai 8 juta. Penyumbang tertinggi PDRB sektor Jasa konstruksi. Jasa konstruksi, ya. Alokasi postur APBD ke jasa itu berapa persen? Ini kan penting, Pak. Diskusinya di situ, Pak. Kalau bahas perencanaan itu, pembahasan anggaran itu harus tahu. Misalnya begini, kita tahu sektor pendukung PDRB Kapuas Hulu kan jasa konstruksi, tapi alokasi intervensi APBD ke jasa ini kok minor gitu loh. Padahal kita akuisisi lain di laporan pertanggungjawab bupati, sektor PDRB, penyumbang PDRB kita di sektor A, B, C, D. Bapak-bapak kontrol, cek bagaimana intervensi APBD ini sehingga ini menjadi domain utama. Kita kan tidak pernah tanya ke situ. Jadi contoh, Pak. Akhirnya apa? Kaya struktur, minim fungsi. Akhirnya postur perencanaan APBD kita kaya struktur, minim fungsi. Tidak nyambung. Sederhananya begini. Di rumah tangga kita, ya, penyokong pertumbuhan ekonomi kita itu kan di sektor pertanian karena kita punya sawah dan lain-lain. Maka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita di sektor itu kan otomatis uang rupiah yang kita kumpulkan satu keluarga kita kan harus bagaimana memperbesar alokasi sini sehingga ini bisa tumbuh grafiknya naik. Kan begitu logika anggaran itu. Tapi banyak daerah melihat struktur APBD-nya, PDRB-nya tertinggi sektor A, tapi alokasi distribusi APBD-nya larinya ke C. Ini loh yang kacau. Gitu. Sisi lain, reses pokir DPRD tidak pernah melihat isu existing, sumbangsi pertumbuhan ekonomi sektor-sektor itu tidak masuk ke situ. Lalu kapan Kapuas Hulu mau maju, Pak? Kapan? Kapan mau menyelesaikan angka kemiskinan? Kapan menurunkan angka stuntingnya?
Kalau kemudian reses pokir kita tidak pernah ketemu dengan isu-isu strategisnya, peta-peta permasalahannya, atau teman-teman di eksekutif itu namanya dim-dimnya tadi itu, gak pernah ketemu. Kesalahannya di mana Pak Sarif? Kesalahannya ada gap apa yang yang direncanakan eksekutif dengan apa yang dirumuskan oleh legislatif itu tidak ketemu Pak. Nah, SIPD inilah sebenarnya salah satu kanal untuk mempertemukan, tetapi kemudian ini butuh kedalaman pencermatan oleh pimpinan dan anggota DPRD. Apa itu? Pak, panggil kan pimpinan DPRD boleh. Hari ini Pak, saya karena mendampingi pimpinan DPRD sebagai tim pakar, Pak, misalnya ini mau LKPJ, sebelum ketemu di pansus LKPJ ada pertemuan dulu pra-pansus, kan boleh? Boleh, tapi saya bikin aturan dulu, peraturan ketua DPRD tentang tata cara pembahasan pansus LKPJ. Boleh, boleh. Baca itu Undang-Undang Nomor 12 tentang sistem pembentukan peraturan perundang-undangan daerah. Diakui Pak sebagai produk hukum. Apa yang ditemukan? Karena kalau ketemu di Banggar hanya wakil mewakili kan. Anda sudah wakil rakyat, di Banggar itu kan mewakili partai, hanya segelintir orang ketemu di Banggar, kan tidak semua. Maka ada pra-pansus. Undanglah OPD. Diduduk masing-masing komisi. Panggilnya apa? Bukan hanya satu orang Pak, bukan satu dinas. Satu dinas seluruh dia, mulai kepala dinas, sekdisnya, kabak-kabitnya harus duduk. Dipanggil satu-satu Pak, per dinas. Saya mau cek bagaimana kemudian capaian kinerjamu yang kamu sudah rumuskan dalam IKU-mu tahun terakhir kemarin. Kemarin kami sudah menyepakati alokasi anggaran misalnya untuk dinas pertanian sekian ratus miliar. Kok capaiannya hanya pada output, tidak sampai outcome? Ini kan harus dilakukan Pak. Sehingga risalah pada masing-masing komisi tadi itu masuk ke pansus pembagian 4 kelompok kan? Ya, kalau sana kan 3 berarti ya, kan 3 komisi. 3 pansus tadi itu, ya. Narasi besarnya di forum Banggar pansus tadi itu ketemu Pak. Ini kan tidak. Yang undang kepala dinasnya, yang hadirnya stafnya. Oh mohon maaf, saya tidak kompeten untuk menjawab pertanyaan. Kan begitu kerja. Yang undang juragannya, yang datang anak buahnya. Nah begitu. Lalu Pak Lari, bagaimana solusinya? Dibuat mekanisme yang apik secara konstitusional, bikin regulasinya Pak, supaya sama-sama taat. Mereka kan begitu. Untuk mengatur internal birokrasinya, eksekutif kan dibikin role melalui apa? Perda atau perbu. Ini yang menurut saya menjadi kegelisahan saya selama ini Pak. Jadi ayo Pak, nggak usah ngeluh. Oh Pak Sarif ini kan Undang-Undang 23 memang kita di posisinya minor, kemudian bukan itu. Kalau kita hanya mengeluh pada level itu, ya Pak, siapa sih yang tidak ingin kita punya benefit elektoral lagi ketika pemilu depan? Semua bikin itu lagi kan? Lalu kemudian Pak Sarif, hari ini saya incumbent, besok mau nyalek lagi. Masa sih setiap hari saya hanya usulan proposal itu Pak? Pada asalnya punya hak. DPRD itu dapat menyetujui dan tidak menyetujui. APBD kan? Dengan konsekuensi boleh. Ini kan ruang negosiasi aturan itu. 30 orang. Oh, ini gambaran. Kita punya 30-an OPD kan? Ya, 30-an OPD. Ini enak nih. Saya bayangkan satu orang, 30 orang DPRD ini pegang masing-masing kendali satu OPD saja untuk menyelesaikan persoalan daerah. Misalnya, Bapak di Komisi D, mitranya PU, ya, kemudian Dinkes, dinas pendidikan juga ya Pak ya? Ya. Oh, Komisi A ya. Oke, berarti PU, terus apa lagi Pak? BPBD, terus mitra PLN, ya. Misalnya Bapak pegang isu yang berkaitan dengan bencana aja. Berarti fokus isi kepala dari seluruh program di dinas BPBD tadi, BPBD Badan Penanggulangan Bencana itulah gagasannya Bapak. Bagaimana kemudian tinggal nanti pada pembahasan anggaran mana RKPD-mu di KUA PPAS kan money follow program. Bapak yang rancang programnya dititipkan menjadi tematiknya BPBD. Lalu Pak Sarif, bagaimana cara memperkuat itu? Lagi-lagi ada pada komisi Pak.
Bapak jangan terlalu berharap banyak di Banggar. Banggar itu forum hanya melegitimasi, melegalitas. Kekuatannya itu ada pada komisi. Dan itu sudah disebutkan di dalam tatib. Maka harusnya di tatib DPRD itu menerjemahkan bahwa keputusan penting terkait dengan mitranya AKD itu harus diputuskan melalui komisi. Tapi di perdanya tatib Bapak kan tidak mengatur itu. Coba cek tatibnya, nggak ada itu Pak. Kalau copy paste loh, nggak ada. Nggak ada hal-hal teknis yang mengatur di sini. Ya. Bamus, misalnya, ini kita anatomi. Apa yang dilakukan oleh Bamus? Masa levelnya Badan Musyawarah sebagai AKD dan dia bukan ad hoc loh, ya. Lalu kemudian hanya memutuskan kita mau kemana, kapan, dengan siapa, nginapnya di mana, kan itu levelnya Bamus. Pernah nggak Bamus memutuskan rencana strategi Renja kita 5 tahun ke depan dalam rangka mencapai visi misi kepala daerah ini loh? Ya, Renja kita tahun 2023 yang dilakukan DPRD itu Bamus Pak. PP 12 itu mengintroduksi dan memberi kewenangan kepada itu. Nah ini kita, ayo rapat Bamus. Mau kemana? Ya kunjungan ke Jogja atau ke Solo besok selesai. Nginap di mana selesai? Bamus Pak. Ini institusi politik. Maka siapa sesungguhnya memainkan peran minor kita? Ya kita sendiri karena kita gagal merumuskan rule of law dan rule of game-nya institusi politik ini. Itu Pak. Ada yang mau bertanya mungkin Pak? Oh boleh. Diskusi aja. Siap. Ada yang mau bertanya? Monggo. Nah, Oh siap. Oh mohon maaf, saya lupa tadi. Mau apa? Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Saya preventif dulu Pak. Takutnya nanti kawan-kawan DPRD banyak tersinggung. Jadi kalau saya bertanya kan nanti pulang ke sana baru tersinggung kawan-kawan. Anggapnya ini kita belajar ya di sini. Ya. Yang pertama Pak, saya justru baru paham sekarang. Memang dari dulu memang yang Bapak bilang itu benar, bahwa DPRD ini memang tidak ada kuku lagi. Nah jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana yang sebenarnya supaya fungsi DPRD ini benar-benar oke Pak di daerah. Ya. Karena bagaimanapun sebenarnya tadi preventif ya, kadang-kadang kalau kita ngomong kan beda partai Pak. Saya Stefanus dari PKP. Nah kemudian yang paling penting sebenarnya Pak, memang yang Bapak bilang itu saja benar. Jadi tidak ada ini ya DPRD itu. Ya. Yang pertama Pak, soal SIPD, jangankan yang saya selalu ikut musyawarah kecamatan. Ya. Setiap desa itu ada 5. Tahun berikutnya tidak ada yang dibacakan. Bagaimana kita bisa di desa aja tidak akan terinput SIPD-nya dan tidak terlaksana. Kemudian SIPD DPRD juga, kalau kami ini kan banyak sistemnya ini Pak. Ya. Nah kemudian juga kita ini kan juga dibatasi. Ketika kita buat banyak-banyak untuk membantu pemerintah daerah, juga tidak juga diinput, tidak juga dilaksanakan. Paling yang dilaksanakan yang punya kami aja. Nah seperti itu. Ya, aku lupa jadinya. Kemudian yang paling penting Pak, bagaimana sebenarnya supaya DPRD ini benar-benar tidak patah arang dengan eksekutif. Karena apa? Hak-hak DPRD aja mereka abaikan. Salah satu contoh, kami juga pernah berjuang, saya sendiri dengan kawan-kawan, ketika ada isu hanya di 14 kabupaten kota, Kapuas Hulu yang mau digabungkan dalam pokok-pokok pikirannya, maksudnya pokok-pokok konsolidasi.
kami berjuang luar biasa berat Pak, berjuang berat, tapi masih saja ada yang dikonsolidasikan oleh kawan-kawan eksekutif dan mereka tidak menghargai DPRD. Karena DPRD itu dianggap memang benar yang Bapak bilang, kita ini dibilangnya mitra juga kita tidak mitra dengan mereka. Nah, yang paling penting sebenarnya saya lihat Pak, di tempat kami itu memang agak susah maju. Karena apa? Masing-masing ego sentral, egonya masing-masing. Kadang-kadang ada juga, itulah saya ini kalau di sini tidak terlalu vokal Pak, kalau di sana agak vokal sedikit. Memang ada juga kawan-kawan eksekutif ini dan kita ini juga ada kayak politik gitu Pak. Jadi nggak bisa ketemu. Jadi padahal saya selalu bilang gol akhir kita ini bagaimana kita supaya Kabupaten Kapuas Hulu yang kita cintai ini benar-benar maju. Kemudian kita bahas secara bersama, kita bangun secara bersama di jalurnya masing-masing. Tapi masih saja kawan-kawan eksekutif dan kita ini nggak akan bisa ketemu Pak. Nah benar yang seperti yang Bapak bilang, kami selalu bilang tiba-tiba anggaran itu ada plafonnya. Dan besok kita bahas KUA dan PPAS, kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara itu. Memang benar Pak, apa yang mau kita bahas? Jadi kita mental. Kita bilang pun dengan mereka tidak akan bakalan Pak. Jadi kemarin dengan Pak Ketua juga sering ya Pak Ketua, bahwa yang difotokopi itu daripada menghabiskan anggaran bagus dimasukkan dalam flash disk, kita pelajari di rumah, nggak akan bakalan bisa. Nah maksud saya itu sebenarnya bagaimana sebenarnya DPRD ini harus kuat Pak. Kami juga berjuang sendiri. Kayak saya ini dan kawan-kawan sudah kita masukkan di dalam. Memang Pak, yang Bapak bilang tadi memang kita dari sisi politiknya Pak. Kalau kita reses itu tidak mungkin tidak politik. Politiknya kita kan hanya berapa miliar aja yang diberikan dengan kita. Dan itu kita berikan ke konstituen. Sisanya kita kembalikan kepada pihak pemerintah. Kemudian masyarakat menginginkan ini dan mereka tidak pernah dibangun-bangun oleh pemerintah. Tidak pernah dibantu-bantu. Contoh Pak. Contoh misalnya surau. Pokoknya surau, masjid, gereja dan lain sebagainya. Kemudian sanggar-sanggar yang dipentingkan oleh masyarakat, tong air dan sebagainya, atap yang mereka ini tidak pernah dibantu oleh pemerintah. Ketika dibantu oleh kawan-kawan juga masih dipersoalkan oleh kawan-kawan eksekutif. Nah, ini Pak, sebenarnya kalau mereka hadir di sini itu benar Pak. Tapi ini babui-bui juga kita di sini mereka tidak akan pernah dengar nantinya pulang kita ini. Kami tetap akan sampaikan kalau paripurna. Tidak akan mereka respon. Kalau direspon oleh eksekutif, saya yakin dan percaya hubungan eksekutif dengan legislatif itu luar biasa Pak. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Tidak ada lagi kayaknya. Karena apa? Habis Pak. Ini pokoknya kita ini belajar di sini juga habis di sini. Nanti habis di sini tidak akan diaplikasikan yang ada di sana. Nah mudah-mudahan kawan-kawan, karena ada kawan-kawan Bapak Perda, ada Pak Ketua, kita ini berjuang, kita sendiri berjuang, berhadapan dengan kita sendiri. Padahal barang itu sudah ada dan bagaimana supaya barang ini bisa terlaksana dengan baik. Nah mungkin itu Pak, sebenarnya DPR ini tidak mau kondo Pak. Tidak hanya mantul sebenarnya. Kami ini benar-benar kepingin bagaimana Kapuas Hulu itu maju, kemudian bagaimana hubungan ini baik. Pokoknya itulah Pak. Tapi memang agak sulitnya kita dibenturkan dengan undang-undang, kemudian kita menghadapi juga akan mantul. Nah maksud saya, bisa nggak Bapak itu fasilitasi kita supaya tatip ini dibahas bersama eksekutif dengan legislatif sehingga DPRD itu dianggap kuat di Kapuas Hulu. Kasusnya ini bukan hanya di Kapuas Hulu, kayaknya di seluruh Indonesia Pak. Jadi semua yang Bapak pahami ini kasusnya di seluruh Indonesia sehingga DPRD ini apapun orang masyarakat kan nggak mau tahu Pak.
kalian kan wakil kami di DPRD, masa kalian tidak mampu memperjuangkan jembatan, tidak mampu memperjuangkan jalan kami yang tidak mampu memperjuangkan listrik kami, tidak mampu memperjuangkan air bersih kami, Telkomsel kami. Kemudian banyak juga Pak yang diambil alih oleh provinsi, masyarakat kita tidak mau tahu. Salah satu contoh kehutanan. Kehutanan itu berada di daerah, akan tetapi dikembalikan kepada provinsi. Kemudian persoalan di daerah sangat luar biasa. Kemudian listrik dan sebagainya itu dikembalikan ke pusat sekarang ini. Yang ada di kampung, di tempat kami di Kabupaten Kapuas Hulu masih banyak daerah yang tidak teraliri listrik. Nah kemudian lain-lainnya juga dialihkan ke provinsi. Yang paling penting Pak, bisa nggak Bapak stressing nanti gimana kan? Yang buat undang-undang salah satunya Bapak kan? Nah maksud saya itu, ini Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, kami ini tidak bisa lagi membantu yang namanya saprodi, racun, rumput, pokoknya racun-racun rumput dan pupuk dan sebagainya karena dikembalikan kepada provinsi. Sementara masyarakat kita dituntut untuk tidak membakar ladang. Ya kan? Dari mana? 80% itu Kabupaten Kapuas Hulu pertanian. Nah, sementara mereka tidak dituntut untuk tidak membakar ladang, tapi mereka tidak dibantu oleh saprodi dan pupuk. Kami mau membantu masyarakat, tidak diperbolehkan oleh Dinas Pertanian karena itu ke provinsi. Nah, baru-baru ini pada saat ada RKPD Musrembang Kabupaten dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, juga disampaikan Pak. Nah kemudian soal LKPJ, memang benar kami ini ada pansus, kadang di pansus ini juga tidak didanai Pak dari dana DPRD, dan itu harus rutin kita yang ke Pontianak. Padahal sebenarnya pansus ini kan setiap tahun seharusnya didanai di DPRD, tapi mantulnya ada di mana? Ini yang saya tidak paham Pak, karena saya selalu ikut juga di pansus. Mungkin itu Pak, minta maaf dengan kawan-kawan, aku agak sedikit ngerem gitu Pak. Jadi kalau di sana enggak ngerem-ngerem lagi. Siap. Jadi terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan Pak. Dengan Bapak siapa tadi Pak? Pak Stefanus dari PKP Pak. PKB, oke. Baik. PKPI apa PKB? PKPI. PKPI Pak, jadi ini ada PKP sekarang. Oh, PKP. Belum kita belum pemilu lagi. Rencana. I-nya hilang Pak. I-nya hilang. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, salam sejahtera. Saya dengan Pak Herwan Sanusi dari Partai Gerindra. Pak Prabowo Presiden. Nah, baik Pak, menarik sekali. Alhamdulillah, luar biasa. Kuasa inilah wawasan kita terbuka kembali. Mungkin beberapa kali diintip. Ini yang pertama kali di Jogja ya. Luar biasa mengenai itu yang terjadi. Itu fakta semua yang Bapak uraikan. Mungkin pengalaman Bapak juga sudah sering seperti ini. Jadi memang kenyataan Pak, DPRD sekarang ini bukan lagi lemah. Kalau ibarat itu tadi, lebih dari macan lagi Pak. Tapi lemahnya bukan tidak ada gigi lagi, gusi pun tidak ada lagi. Sudah luar biasa Pak. Karena beberapa persoalan yang Bapak sampaikan tadi, itu betul-betul terjadi. Mohon maaf Pak, kami di sana, 30 anggota dewan, rumah tangga sendiri pun kami tidak tahu jelas bagaimana. Jangankan pemerintah daerah, bos dulu, rumah tangga kami DPRD saja, itu pun tidak jelas, tidak paham semua 30 anggota, termasuk saya. Itu karena lemahnya mungkin di perencanaan. Baik Pak, dari beberapa uraian Bapak sampaikan tadi ada beberapa hal. Karena memang intinya semua di perencanaan.
dan lemahnya di perencanaan semua. Bagaimana kita mau merencanakan itu kalau kita tidak punya dasarnya? Dan saya sampai saat ini belum pernah baca tatibnya. Oh, luar biasa. Terus selanjutnya dari beberapa uraian Bapak tadi, mungkin ada beberapa hal yang mohon petunjuknya Pak. Ya. Yang perlu kami lakukan, karena kita berbicara panjang lebar pun kalau solusi yang Bapak tawarkan tadi itu tidak kami lakukan, tidak akan ada hasil. Betul. Sepakat. Yang pertama tadi kan memang itu perombakan tatib itu. Ya. Itu nanti mohon mungkin penjelasan lebih itu dari Bapak. Ya. Nah, yang kedua mungkin saya tertarik sekali di situ ada yang namanya tim pakar di situ Pak. Nah, itu kami mohon penjelasan lebih itu lagi bagaimana pembentukannya, apa itu per anggota dewan atau seluruhnya. Karena itu sangat penting sekali bagi kami. Yang Bapak tahu, kami anggota DPRD kan tidak fokus. Pertama, yang kedua, latar belakang kami itu berbeda-beda. Beda-beda. Nah, jadi ada juga yang tidak paham dengan hukum. Nah, jadi saya sangat tertarik sekali dengan tim pakar itu. Jadi itu mohon tadi nanti Pak. Ya. Mohon bagaimana cara dari pembentukan, penganggaran dan segala macam itu ini. Ya. Oke, itu saja Pak. Kurang Ya. lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi dengan Waalaikumsalam. kawan-kawan lain lagi lah. Silakan Pak. Udah, selesai. Terima kasih, Adek. Sama-sama Bang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Nama saya Budi Arjo, Pak, dari Partai Amanat Nasional. Terima kasih atas pencerahan hari ini terhadap beberapa hal. Saya hanya mau menyorot beberapa hal. Yang pertama, Bapak berbicara tentang tahun 99, Pak, memang beda. Di situ kan kepala daerah dipilih oleh DPR. Ya. Kemudian itu diubah di 2014, kalau tidak salah. Yang kedua, Pak, sebenarnya kami sudah punya, Pak, rambu-rambunya itu. Sebelum kami menyusun anggaran kan sudah ada, Pak, RPJM D Bupati. Itu kan garis, Pak, patokan apa yang mau dilakukan Bupati selama 5 tahun, walaupun jabatannya tidak sama dengan kami. Biasa kalau yang ini kan kami sudah 1 tahun menjabat, kemudian bupatinya terpilih. Ya. Setelah 6 bulan kan beliau harus menyampaikan RPJMD-nya. Berarti itu rambu-rambu terhadap apa kebijakan yang akan diambil oleh kepala daerah untuk membangun Kabupaten Kapuasulu ke depan. Ya. Yang masalahnya, Pak, DPR ini tidak berfokus kepada itu. DPR ini pengalaman saya, Pak, baru 3 periode dengan ini, Pak, di DPR. Wah. Kami ini fokus kepada aspirasinya. Yang dinegosiasi oleh DPR selama ini itu bukan berbicara tentang program yang akan dicapai, tetapi berapa nominal yang diberi oleh kepala daerah kepada DPR. Ya. Kalau itu sudah sepakat, Pak, maka hukum kalah dengan kata sepakat. Ya. Akhirnya kami tidak fokus lagi kepada program yang lain, kami fokus kepada bagaimana kami mengatur tentang jatah kue yang sudah dibagikan oleh kepala daerah. Kepala daerah. Yang berikutnya, Bapak berbicara tentang bagaimana kami tidak menerjemahkan bahwa undang-undang itu sesuai dengan apa yang kami lakukan. Terima kasih, Pak. Kami memang tidak menerjemahkan itu. Tapi saya mohon juga kepada pusat, jangan samakan kami dengan orang di pusat. Ya. Mohon maaf, Pak, kami dengan latar belakang yang berbeda. Ya, betul. Saya dari perawat, Pak, yang dulunya nyuntik jadi DPR. Ada teman saya juga, Pak, dulunya muka, dipilih masyarakat DPR juga, Pak. Ada juga yang lebih baik, Pak, dosen di Jogja jadi DPR. Ada yang bagus juga, Pak, pensiun negara
Sudah dinyatakan oleh negara bahwa dia sudah cukup umurnya, sudah cukup penghasilan, mencalonkan diri, DPR juga, Pak. Dengan latar belakang yang tidak sama itu tadi, kami tidak mungkin menyatukan persepsi itu. Oleh sebab itu saya mohon kepada pusat untuk bisa menyamakan persepsi itu sehingga kami tidak menerjemahkan terlalu banyak lagi terhadap undang-undang, sehingga apa yang Bapak rindukan itu tadi bisa dilaksanakan oleh DPR di kabupaten kota. Dan jangan samakan kami dengan DPR RI, Pak. Jangan samakan juga kami dengan DPR provinsi. Kita harus paham itu. Ya. Kalau pusat sudah memahami itu, saya pikir tidak salah kalau pusat tidak menyamaratakan seluruh regulasi itu turunnya dari pusat sampai ke kabupaten dan desa. Ada undang-undang tertentu yang membuat regulasi ini sehingga kewenangan di kabupaten kota itu beda dengan kewenangan DPRD pusat dan provinsi. Kalau itu bisa dilakukan, Pak, saya yakin dan percaya apa yang Bapak katakan tadi, nggak pusing lagi, Pak, kami, Pak. Kami di daerah nggak pusing, karena sudah diatur oleh pusat terhadap kewenangan dan kewajiban kami. Ya. Kenapa, Pak, dulu kami ini, saya pikir ini adalah reaksi dari pusat di saat kami dulu dikatakan pejabat bukan-bukan, Pak. Pusat bukan, daerah bukan. Dan itu kami suarakan, Pak. Dari periode pertama sampai kedua DPR, kami suarakan terus-menerus kami ini pejabat apa? Nggak jelas. Sekarang pertanyaan saya. Di saat pusat mengatakan bahwa kami adalah pejabat daerah, ada konsep hukum yang ada di situ sebenarnya. Apa? Seorang pejabat, Pak, kalau pensiun, ada hal yang harus ditanggung oleh negara terhadap pejabat itu. Sekarang pertanyaan saya, sampai ke sanakah pusat memikirkan sehingga kami didudukkan oleh undang-undang sebagai pejabat daerah? Saya tidak melihat celahnya di sana. Ya. Hanya katanya pejabat, tetapi haknya tidak sebagai seorang Pejabat. Mau salahkan siapa saya? Salahkan DPR? Nggak bisa. Saya mau salahkan pusat? Nggak boleh. Karena pusat nggak boleh salah, Pak. Karena pasalnya jelas, Pak. Pusat tidak boleh salah. Pasal keduanya, kalaupun salah, kembali ke pasal 1. 1. Pusat tidak boleh salah. Siap. Oleh sebab itu, Bapak, saya berpikir sebenarnya kalau DPR ini adalah lembaganya itu tidak memilih, tidak terlibat di politik, Pak, perkataan Bapak itu semuanya bisa kita lakukan. Sebenarnya DPR Kabupaten Kapuasulu, Pak, gampang melakukan ini. Yang Bapak katakan tadi. Karena yang mendukung Bupati hanya 7 anggota DPR. Yang tidak mendukung 23. Bagi yang mendukung, Pak, apa yang Bapak katakan tadi, mohon maaf, saya sebagai pendukung, Pak, nanti dulu. Yang mau mengintervensi tentang kebijakan pemerintah daerah. Dalam artian mementingkan kepentingan DPR tanpa melihat tujuan dan visi misi bupati dan wakil bupati. Tetapi kalau saya 23, Pak, saya akan belajar lebih banyak dengan Bapak. Supaya paham dengan ini dan saya bisa melakukan apa yang Bapak katakan. Tetapi apa untung ruginya, Pak? Undang-undang mengatakan boleh tidak menerima tentang anggaran pendapatan belanja daerah, tetapi undang-undang membolehkan kalau DPR tidak setuju kembali ke APBD lama. Dan yang menghambat itu tidak digaji. 6 bulan. DPR tidak digaji selama 6 bulan. Siap. Ini, Pak. Jadi saya pikir kami ini diberi senjata, tetapi kami juga diberi racun, Pak. Makanya pemerintah daerah, Pak, cepat-cepat membuang bola ini ke DPR, Pak. Kalaupun tidak selesai dibahas, secara administrasi pemerintah sudah aman, Pak. Ya. Kami sudah memberikan ini kepada DPR 3 bulan yang lalu. Catatannya jelas, Pak. DPR tidak membahas. Oleh pemerintah pusat mengatakan setelah ditelusuri, ditimbang dan segala macam, oh rupanya masalahnya di DPR. Pemerintah digaji, ASN-nya
DPR penghambat tidak digaji. Akhirnya kami yang kena. Supaya tidak sama-sama bergaji Pak, kami DPR pun tidak mau ngambil risiko. Kenapa? Karena gaji kami Pak, mohon maaf, SK-nya sudah jelas tempatnya. Sudah disekolahkan ya, Pak? Sudah disekolahkan. Saya pikir itu Pak, Siap, ini siap. hanya bukan juga solusi, bukan juga apa. Saya pikir mungkin ada Ya. beberapa hal yang bisa Bapak petik dari apa yang saya katakan ini. Tapi kalau tentang tadi kebetulan saya ketua Bapak Perda Pak, Ya. saya pikir mungkin ada beberapa hal yang tadi tentang bagaimana cara perencanaannya, daerahnya, kemudian bagaimana kita tata cara pencabutan atau review ini sudah Pak. Selama saya di Bapak Perda Pak, saya tidak berpikiran bagaimana kita banyaknya perda, tetapi bagaimana perda yang kita buat itu Pak diperbuk Pak. Kita pertama itu jangan sampai kita buat perda Pak maunya DPR, karena pelaksananya adalah pada eksekutif Pak. Jadi kita tanya ke eksekutifnya, perda ini penting atau tidak. Dan saya setuju sama Bapak Pak, yang dihitung itu Pak bukan kuantitasnya Pak, tetapi kualitas dari perda itu. Dan kami juga masih itu Pak melihat, karena dengan undang-undang Omnibus Law ini Pak begitu banyak yang harus dicabut karena memang tidak sesuai. Ada berapa kemarin? 12. Kita masih melakukan itu, dan kita juga masih melihat, masih dari pihak sekretariat masih juga mengintervensi berapa peraturan daerah yang memang selama ini menjadi sebuah peraturan daerah tetapi tidak pernah dilaksanakan. Itu juga kami lakukan selama kita masih memimpin. Saya pikir ini menjadi roh kita juga. Saya pikir itu Pak, mohon maaf jika ada kata-kata kurang berkenan. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Masih mau tahu Pak? Oke. Atau singkat. Terima kasih. Langsung masuk ke persoalan saya. Saya melihat begini Pak Arif. Kembali ke kekuatan politiknya Dewan itu di aspirasi ya. Dulu kita pernah dengar bahwa Dewan itu memiliki kekuatan di dana aspirasi. Sekarang sudah berubah, sudah update sekarang adalah pokok-pokok pikiran. Cuma saya perlu jelas, minta diperjelas. Kita lihat pengertian pokir dan penyerapan aspirasi masyarakat itu hanya masih diterima spanduk. Jadi kalau kami berangkat ses, ada tema spanduk itu untuk menyerap aspirasi pembangunan dari masyarakat. Sampai di situ. Apabila ini sudah mengalir ke kebijakan pemerintah daerah di dalam penganggaran, pokirnya tidak ada kelihatan. Seperti hantu dia. Apalagi pada waktu proyek-proyek itu yang berasal dari aspirasi pokir berada di daerah basic, tempat di mana pokir itu diletakkan. Itu pelan publik, informasi publik tentang anggaran, itu adalah anggaran pembangunan daerah. Tidak ada pokir di sana. Kalau kita beralih, kalau kita melihat dari pokir itu adalah tidak bisa kita elakkan bahwa di situ ada pencitraan. Hilang pencitraan anggota dewan. Yang muncul pencitraan kepala daerah, pemerintah daerah. Nah ini yang saya mau tanyakan. Sebenarnya terminologi pokir itu di dalam hukum itu dimuat di mana? Kenapa dia tidak sampai ke dalam kebijakan administrasi pemerintah daerah? Itu sayang sekali. Ini pertentangan. Saya salah satu menerobos itu Pak. Setiap kegiatan pokir saya bilang di situ. Saya bikin 1 kali 1 meter. Anggota DPRD sedang membangun desa dan kota ini. Saya tunggu ada hukum yang akan menghadang saya. Saya akan bawa itu ke ombudsman. Apa peraturan? Nah, itu saya mintakan. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang masalah bimbingan teknis penganggaran dan lain sebagainya, lain bilik. Hari ini bersamaan misal, di bilik ini anggota dewan, sama bimbingan teknis. Di bilik sebelah eksekutif, bimbingan teknis. Kapan ada kebijakan regulasi yang mengatur bimbingan teknis tentang masalah fungsi tadi, fungsi dewan? Duduk bersama dibikinkan program adalah bimbingan teknis terpadu. Di situ adalah kepala daerah, kepala OPD, dan anggota DPRD. Ketemu di situ, keluarnya diskusi akan naik. Tapi kalau tidak seperti ini sama, mau periode sampai kapanpun,
tetap masih gontok-gontokan. Apalagi anggota DPRD kabupaten adalah konteksnya adalah pemerintah daerah. Ini tolong ini sebagai masukan saja Pak. Kalau tidak itu ada regulasi yang mengatur itu sama sampai kapanpun kita masih. Terima kasih. Saya lupa, saya Herani Pak dari Partai Nasdem. Oh, Nasdem. Salam restorasi berarti ini. Oke, silakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lewat paparan Bapak tadi, ada beberapa hal yang menurut saya yang sangat tertarik diperbincangkan pada saat ini. Selepas dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, bahwa 7 atau seberapa pendukung bupati, saya sebagai sesuai dengan amandemen undang-undang dari pusat dinyatakan DPRD daerah adalah pejabat daerah, betul Pak ya? Pejabat daerah. Berarti kami tidak mementingkan kepentingan daerah. Sesuai dengan amanat kami dipilih oleh masyarakat. Kami tidak memandang itu kepala daerah atau siapa saja. Kalau prinsip saya Pak, mau saya tidak dibayar 6 bulan, mau dibayar, mau tidak, saya tidak ada masalah. Yang penting saya mengutamakan kepentingan daerah sesuai dengan apa yang diajukan oleh daerah. Menurut saya. Yang kedua, saya sangat tertarik juga apa yang disampaikan Bapak tadi mengenai resis. Kita resis turun ke lapangan tanpa ada sinkronisasi dengan pemerintah daerah. Pola-pola apa saja, jujur Pak saya katakan, karena selama ini betul apa yang disampaikan oleh Bapak, pemerintah daerah yang seolah-olahnya menjadwalkan kita resis ini, walaupun kita tidak dijadwalkan secara maksimal oleh mereka lewat BAMUS, tapi ditetapkan ini, ibaratnya seperti yang disampaikan oleh Bapak. Kita menggunakan sistem apa saja sehingga kita adakah celahnya kita bisa bertemu dengan pemerintah daerah aturannya sebelum kita turun resis itu Pak, biar kita bisa sinkron terhadap pembangunan di daerah kita, membawa program-programnya bupati disesuaikan dengan usulan dari kalangan masyarakat. Terima kasih Pak. Baik, izin saya jawab dulu beberapa pertanyaan tadi. Ya Pak ya, baik. Saya coba merangkum tadi beberapa pertanyaan maupun pernyataan tadi dengan membuat sebuah alur berpikir secara konstitusional maupun secara kelembagaan pada posisi DPRD. Yang pertama, DPRD unsur penyelenggara pemerintah daerah, CQ pejabat daerah. Oke. Ini ada pada kiri. Visi misi bupati ya itu diterjemahkan di dalam RPJMD. Oke. RPJMD siapa yang susun? Bupati, bukan bupati. N-1 sebelum bupati disusun, tanya Pak Sekwan. Ada Pak Sekwan ya? Ini beliau mantan pegawai daerah. N-1 sebelum bupati dipilih, ya RPJMD itu sudah disusun oleh Bapeda dan timnya. Itu namanya ranting, rancangan teknokratis. Betul nggak Pak Sek? Benar Pak. Ya. Setahun sebelum pemilu. Begitu ranting itu disusun, ini ke bupati ini kan nggak tahu apa-apa sebenarnya. Mohon maaf, ya kan? Lalu masuk ke Ranbal. Visi misi bupati inilah coba disinkronkan dengan rancangan teknokrasi tadi. Nah itu nanti coba bisa sepan itu. Disesuaikan. Visi misi ini diajawantakan di dalam RPJMD sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 tentang pedoman penyusunan perencanaan RPJMD. Nah, apa yang penting di dalam RPJMD itu? Tahukah kepala daerah begitu dia masuk menerjemahkan? Lalu di mana posisi DPRD? Ini yang saya perlu penegasan Pak. Tadi ketemu nanti dengan Pokir Pak, supaya bahwa Pokir nanti punya benefit secara elektoral iya. Tapi ingat, yang harus direbut pertama, yang harus kita yang 30 orang ini sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, kita harus tahu dulu ini pertama. RPJMD sebagai peta jalan untuk 5 tahun.
Di dalam RPJMD bab 1, bab 4 itu, bab 4-nya RPJMD, monggo sekali-sekali bukalah RPJMD itu. Di dalam bab 4 RPJMD itu menguraikan tentang apa? Tentang isu strategis peta permasalahan daerah, Pak. Maka merugi, keliru, bukan mohon maaf, agak rugi kita kalau pada saat narasi pembahasan mau program, mau kegiatan pokir tadi itu tidak pernah membuka substansi di bab 4 rumusan. Ini kan perda, Pak. RPJMD itu perda. Maka wajib bagi bupati di dalam melaksanakan APBD-nya itu pedomannya RPJMD. Karena yang diperiksa di LKPJ, yang diperiksa di LHP BPK tentang target capaian RPJMD sebagai komitmen politik yang secara hukum sudah diperdakan di dalam RPJMD. Maka diskusinya adalah DPRD tolong cermati. Hari ini beliau Pemda sudah menjabat berapa lama? 2 tahun. Oke, kalau saya gambarkan 2 tahun begini. Ini 2020, beliau terpilih 2020. Baru setahun lebih, Pak. 2021, 2022. Ya. 2023. 1 2 3 4. 2024. Katakan demikian. Di dalam RPJMD di lampiran bab 8 itu, Pak, dia sudah bikin metrik capaiannya, bahkan ikunya, indikator kerja utamanya itu sudah dirumuskan di sana, Pak. Yang Bapak-bapak sampaikan di lampiran itu. Oke. 2020 katakan sekarang 2021, 2022, 2023. Di dalam RPJMD ini sudah ada temanya, Pak. Berdasarkan apa? Berdasarkan peta permasalahan dan isu strategis yang dirumuskan di bab 4. Ini contoh nih, Pak. Maka RPJMD masuk tahun 2023. Jawabannya kan di dalam RKPD. Disinilah kesempatan sebenarnya DPRD itu sebelum masuk fase penyusunan RKPD 2023 dan pelaksanaan musrembangnya 2023 dan pelaksanaannya reses untuk ngisi pokok-pokok pikiran di perencanaan 2023 apa, Pak? Yang pertama, cek LKPJ tahun sebelumnya, LHP sebelumnya tentang capaian kinerja eksekutif dalam hal pencermatan alokasi anggaran kemarin untuk belanja program itu. Jangan-jangan bupati itu nggak tahu karena sifatnya kepala dinasnya hanya mengcopy paste. Bisa dimaklumi. Jangan-jangan kepala daerah nggak, Pak, bupati itu nggak tahu, ya? Karena menyusun perencanaan itu bukan bupati, Pak. Yang kendali itu ada pada masing-masing kepala dinas. Nah, disinilah kalau di sini selama kami dampingi, Pak, kami perkuat betul fungsi DPRD itu melalui AKD, Pak. Peran komisi menjadi strategis. Peran komisi, Pak, perkuat peran komisi. Mitranya komisi 1 berapa dinas, mitranya komisi 2 berapa OPD, mitranya komisi 3 berapa dinas. Ya, untuk apa? Rumuskan. Memastikan rancangan teknokratis atau rancangan awal RKPD 2023 itu yang harus direbut apa, Pak? Yang direbut pertama itu soal isu-isu strategisnya dulu. Karena di dalam alur perencanaan itu yang pertama merumuskan isu-isu strategisnya. Setelah isu strategis baru arah kebijakan. Setelah arah kebijakan baru program. Setelah program baru ngomong soal lokusnya di mana, fokus dan lokusnya. Setelah itu baru ngomong APBD anggarannya. Kan begitu, Pak? Kan tidak ujuk-ujuk kita bahas APBD. Bahas dulu RKPD-nya, KUAPPA namanya kebijakan umum anggaran. Platform ini adalah apa sih alokasi anggaran yang mau fokus kita biayai, kita belanja berdasarkan. Itu kan definisinya platform tadi itu. Ya. Maka Pak Arief, lalu di mana peran kita untuk itu? Yang pertama, DPRD 30 orang, Pak. Saya selalu bilang gini, udahlah, ada posisi positif ketika kita disebut sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Karena apa? Tujuan kita untuk mencapai visi misi kepala daerah. Tidaklah ada lagi oposisi dan koalisi, semua itu kita menjadi unsur penyelenggara pemerintah. Itu manfaat benefit politiknya. Lalu
rebut dong isu strategisnya, isu ketimpangan antar pembangunan antar wilayah, isu soal listrik tadi itu, isu soal stunting, isu soal pengangguran, isu anak yang banyak putus sekolah. Ambil dong isu itu, sehingga apa? Ini di drive, diambil kendali, sehingga pada saat masing-masing kepala OPD tadi itu untuk menyusun rancangan rencana kerja OPD-nya, itu adalah hasil pokok-pokok pikiran komisionis. Cara berpikir itu tuh komisionis. Kan begitu, Pak? Kalau reses tadi kan cara berpikir fraksionis. Kalau untuk mengisi pokok-pokok pikiran di dalam rumusan rencana kerja Renja OPD itu cara berpikirnya Pak? Komisionis, Pak. Ini yang kita luput. Misal, Komisi 1 bidangnya pemerintahan desa melihat bahwa terjadinya ketimpangan pembangunan desa atau ya banyak kepala desa yang tertangkap atau misalnya begitu desa-desa yang kemiskinan ekstrim misalnya begitu. Itu kan Permades atau Dinas PMD misalnya begitu. Mitranya Komisi 1. Contoh. Oke, saya panggil Dinas PMD. Saya ingin tahu hasil asesmen analisismu. Apa saja permasalahan di bidang desa ini. Di urusan kewenangan desa ini. Saya ingin tahu. Oh, rendahnya kapasitas SDM, banyak BUMDes yang gagal. Penyerapan anggaran desa banyak yang dikorup. Ya kan isu. Maka, saya kalau di Komisi 1, ya, yang dapilnya mitra dengan desa-desa, boleh nggak saya mengusulkan isu strategisnya soal desa tadi di dalam dinas OPD, di dinas Permades? Boleh dong. Pintu masuknya di situ. Ingat Pak, money follow program. Bikin dulu rumahnya, nanti baru ngomong pokir Pak. Pokir itu ngomong receh Pak, mohon maaf. Tapi kan kita gagal, mesti mulus programnya, kemudian ribut ngambil kegiatannya. Padahal yang paling besar itu program. Di dalam program itu bisa ratusan kegiatan. Contoh, ya. Kalau Komisi 1 bidangnya pemerintah desa, dia memegang isu soal apa? Isu soal kemandirian ekonomi desa, ya, itu di programnya tadi ya, kemandirian desa melalui badan usaha milik desa. Direbutlah program itu tadi untuk menyelesaikan isu ketimpangan desa misalnya begitu ya. Maka ada berapa ratus kegiatan yang bisa diambil untuk nyusun proposalnya. Ada berapa ratus proposal yang bisa diinput. Itu contoh Pak. Nah, Pak Sarif kalau sudah rebus ini, maka gimana? Pada saat pembahasan banget menjelang penetapan RKPD, pastikan risalah berita acara perdebatan antara komisi dengan mitra OPD itu dipegang Pak. Ini memang agak administratif. Ya. Tapi kadang kita kan notulasi aja nggak tahu, berita acara kesepakatan hasil pertemuan tidak pernah ada. Bagaimana menjadi legitimasi kita? Menjadi rule of law dan rule of game. Pernah nggak baca hasil notulasi perapat sendiri dengan eksekutif? Pernah nggak ada berita acara atas keputusan itu? Pernah nggak ada paraf, misalnya pembahasan KUA PPS RKPD jangan-jangan sudah dibahas, besok yang dikirim berubah lagi? Pernah nggak? Pak, itu memang administratif, tetapi itu menjadi domain ya di dalam role of aturan hukum dan aturan main ketika bicara negosiasi dan kesepakatan politik. Sepele memang, tapi konsekuensinya besar. Siapa yang bisa membantah tiba-tiba hari ini RKPD-nya sudah disepakati, besok isinya berubah lagi? Mau ngadu di mana kita kalau kita tidak punya alat bukti yuridisnya? Mau ngadu di mana ya? Gak bisa. Ya. Maka penting itu. Lalu setelah RKPD apa? RKPD itu domain ngomong soal program dan kegiatan. Di dalam kegiatan ngomong soal fokus dan lokusnya. Di sini. Disinilah pertarungan pentingnya. Rebut, kuasai isunya, kuasai program arah kebijakannya, kuasai programnya. Kenapa? Ini nanti akan dibawa kemana? Musrembang kan Pak? Untuk mengisi seluruh kisi-kisi RKPD tadi kan musrembang. Itu domainnya eksekutif. Lalu domainnya legislatif di mana? Reses. Udah. Kan ketemu. Ketika kita tahu tematiknya pembangunan 2023, kita tahu tema masing-masing OPD, renjanya OPD tadi, maka begitu kita reses, kita bawa dong tema mitra kita tadi tuh Pak. Sehingga redaksi yang tulis di depan tadi Pak, bukan redaksi resesnya begitu. Temanya misalnya tematik reses di desa A, dan misalnya di dapil Bapak misalnya menyelesaikan angka pengangguran terbuka, temanya bisa begitu. Kenapa? Nyambung. Karena di dalam renjanya OPD-nya tadi itu sudah nyantol Pak. Jadi Bapak tidak perlu khawatir
ini akan dibiayai atau tidak? Pasti dibiayai. Karena akan komitmen akan masuk setelah ini kan lari ke APB, pembahasan KUAP PPAS. Inilah gap yang terjadi. DPRD tidak pernah tahu isi rumah RKPD-nya, tiba-tiba turun reses. Ini gap maksud saya. Tiba-tiba turun reses. Resesnya suruh dikasih batas deadline waktu 1 minggu input, kumpul semua proposal tanpa tahu kemana bidang fokus dan lokusnya, pokoknya usul JUT, hibah sarprodi dan lain-lain. Ini akhirnya salah nggak ini? Tidak salah, tapi tidak maksimal mengkapitasi potensi politiknya DPRD, teman-teman DPRD. Tidak maksimal untuk mencapai visi misi. Pak Arif, kalau itu melanggar konstitusi kan tidak, karena kita kan ingin menuju pencapaian visi misi kepala daerah. Kan itu Pak, nggak ada yang bertentangan. Karena yang kita kawal itu memastikan visi misinya bupati itu tercapai di dalam RPJMD-nya dengan melakukan pengawasan terhadap siapa? OPD. Karena yang menerjemahkan RPJMD dan RKPD tadi itu oleh siapa? OPD Pak. Makanya coba lihat saja. Kalau bapak-bapak mau tracking apakah itu copy paste atau tidak, baca saja dokumen LKPJ sama LHPBBK. Random aja Pak, satu dinas saja. Program tahun 2021 kemarin dengan 2022, ya. Judul program kegiatan itu pasti mirip, bahkan copy paste. Angka-angka target capaian di RKPJ itu hanya naik sedikit, turun sedikit, selalu itu. Tapi bapak-bapak, di sajian LKPJ, contoh, besok bisa dipraktikkan. Di sajian LKPJ, di situ kan tidak disebutkan akibat intervensi APBD 100 miliar. Outcome-nya ini, kan nggak pernah jelaskan di situ, Pak. Hanya jelas apa? Output prosentase, target IQ-nya tercapai 100%, kan begitu. Cuma itu, Pak. Padahal fungsinya Bapak di anggaran, pengawasan anggarannya. Loh, ngapain saya kemarin alokasi APBD 100 miliar di bidang pertanian? Kok capaiannya cuma segini? Apa outcome-nya? Naik nggak nilai harga ekonomi petaninya? Indeks harga petaninya? Naik nggak pendapatan? Kan itu harus dicek. Itulah fungsinya reses tadi itu, menimbang itu Pak. Sehingga proposal yang diusulkan tadi itu proposal program untuk mengisi kisi-kisi di renjanya OPD Pak. Ini yang kami lakukan hari ini, melakukan pendampingan. Ya kurang lebih 10 tahun terakhir beberapa daerah. Nanti boleh lihat di Gunung Kidul, lihat beberapa daerah yang coba kita ini. Jadi kalau ditanya Pak Syarif, apa langkah selanjutnya secara kelembagaan? Pak, saya mau kasih tahu Pak. Kalau tadi usulan Bapak sepakat. Kalau di daerah lain Pak, BIMTEK itu bukan hanya oleh DPRD Pak. Memang di Permendagri orientasi peningkatan kan haknya DPR 6 kali. Boleh nggak DPRD itu melakukan menyusun kegiatan lain selain BIMTEK? Workshop boleh. Workshop itu bisa agendakan bersama dengan OPD. Ya, persoalannya bukan persoalannya, tinggal Bapak mau naruh anggarannya di sekretariat, belanjanya sebagai kuasa pengguna anggaran, dia bukan belanja kontribusi lagi, atau kemudian Bapak Komisi A taruh itu di Bapeda atau taruh di Tapeng, ada agenda workshop bersama antara eksekutif dan legislatif. Itu tergantung Bapak aja. Kasih dulu programnya. Programnya apa? Program peningkatan kapasitas eksekutif dan legislatif dalam konteks perencanaan. Itu program. Bahwa kegiatannya ada seminar, ada workshop, ada BIMTEK, ada kajian, itu kegiatan namanya. Tapi yang menginisiasi program siapa? DPRD dong. Kalau Bapak punya usulan tadi, usul. Tinggal apa? Apa mau ditaruh di anggarannya di sekretariat? Tinggal taruh di bagian apa? Bagian persidangan atau hukum perundang-undangan? Atau Bapak karena bisa ini panggil Bapeda atau Tapeng, saya mau titip anggaran programnya ini, ya. Ada peningkatan kapasitas bersama antara eksekutif dan legislatif. Kegiatannya apa? Nanti lihat indikator. Di Permendagri 90, Kepmen 050 yang isinya 3.200 halaman itu sudah ada semua indikatornya Pak. SIPD itu. Ya, di Kepmen 050 itu. Itu terjemahan dari Permendagri 90. Betul nggak Pak Sek? Ya? Nah, itu. Begitu pasarnya. Lalu saya mau sampaikan berikut. Ini rangkuman saya. Pak,
Bapak-bapak boleh periksa yang namanya PP12 soal tatib PRD. Nanti Pak Sekwan boleh di-share itu, Pak. Ini sangat membantu Sekwan juga. Di dalam PP 12 maupun PP 18, DPRD itu harus menyusun rencana kerja DPRD. Itu perintah konstitusional, Pak. Yang mayoritas ratusan DPRD tidak melakukan itu. Di sini apa? Renja Sekwan. Kapuas Hulu kan masih numpang di relnya Sekwan, kan? Betul nggak? Bagaimana mungkin kita mau efektif pekerjaan kita, tugas fungsi kita, kalau kita Sekwannya siapa? Sekwannya kan eksekutif nih, Pak. Eksekutif, Pak. Padahal PP 12, PP 18 hak keuangan itu bicara apa? DPRD itu nyusun renjanya. Bikin dong. Sehingga forum Bamus itu memutuskan itu 5 tahun, 1 tahun itu apa? Tapi ini kan beda kita. Bagaimana mungkin kita punya kewibawaan secara politik sementara kita numpang di kos-kosannya Pak Sekwan? Ini kan kita numpang nih, Pak. Ya kan? Coba cek. Bintek itu program rutin, Pak. Nggak perlu dibahas, tinggal setuju atau tidak. Karena di Permendagrinya dia sifatnya ERMA. ERMA itu langsung tetap bahwa DPD punya hak bintek 6 kali dalam setahun. Perkara soal tempat di mana itu diputuskan di Bamus. Kan begitu. Lalu pertanyaan saya berikut, apa program selama 2022 ini yang dirumuskan di dalam renjanya DPRD? Apa? Di dalam PP 12 ya dikatakan renja itu disusun berdasarkan usulan masing-masing komisi dan alat kelengkapan. Di dalam rangka 1 tahun anggaran itu apa saja program dan kegiatannya, fokus-fokusnya di mana. Itu dijelaskan di dalam PP 12 soal tatib DPRD. Nanti boleh baca itu. Jelasin 1 bab itu, Pak, ngatur. Di PP 18-nya, bahkan hari ini PP 19 hak keuangan daerahnya juga ditimpali. DPRD memperoleh hak untuk belanja programnya setelah DPRD menyusun rencana kerja. Kalau kemudian Pak, makanya nggak boleh marah sama Pak Sekwan, nggak boleh marah sama Pak Bupati, keliru bapak-bapak. Bapak-bapak DPRD tiba-tiba minta anggaran besar, kan ditanya sama Pak Sekwan, sama BPKAD, apa programmu sehingga saya alokasikan anggarannya? Kan begitu, Pak. Apa programnya? Gak mungkin juga Pak Sekwan bodoh-bodoh mau masuk penjara, ditahan BPK, kakak-kakak itu, kejaksaan, kepolisian, BPK kan? Gak bisa, Pak. Logiknya tetap ikut aturannya. Maka diberi kesempatan oleh aturan. DPRD apa? Bikin renja dong. 1 tahun Anda mau bikin program apa, kegiatan apa, negara akan biayai, Pak. Kan pakai SIPD kan? Input renjanya itu. Itulah yang dilakukan oleh OPD-OPD, Pak. Maka mereka punya renja SKPD kan? Kita numpang di kosnya Pak Sekwan. Sudah numpang mau ngatur lebih banyak lagi. Kan salah kita nih, Pak. Maka tarik dong. Bikin renja kita. Sehingga 1 tahun itu misalnya belajar program pembentukan peraturan daerah evaluasi dan itu nama judul programnya. Apakah ada kajian tentang evaluasi seluruh perda, seluruh perbu bidang sosial, bidang pembangunan. 1 tahun itu mau berapa ratus perda mau dievaluasi. Belajar program, Pak. Yang kedua, program peningkatan kapasitas, ya mungkin yang diatur oleh undang-undang 6 kali, Anda boleh tambah, boleh bikin workshop, bikin sosialisasi, bikin bedah buku, bedah peraturan di Kabupaten di Jawa Tengah, di Jogja ini begitu. Program, pakai program. Lalu kemudian program pengawasan terhadap ya bidang masing-masing OPD, program pengawasan. Bikin 1 tahun itu apa pengawasannya lakukan. Dibayar dari mana? APBD, Pak. Nah, yang menjadi masalah, tiba-tiba Anda mau melakukan kunjungan, mau pengawasan ke sana, tapi di dalam renjanya tidak ada. Ya jadi masalah, Pak. Pasti temuan itu. BPK pasti temu itu. Yang berikut, bikin dong program tentang bagaimana hubungan dengan masyarakat. Ya, kan ada itu. Karena makanya di sekretariat kan ada bidang kehumasan kan, untuk aspirasi. Ya, hubungan aspirasi masyarakat, bikin program. Kegiatannya apa?
Apa kalau di Gunung Kidul ada namanya, beberapa di Jogja ada namanya coffee morning. Hari setiap minggu itu ada kegiatan, Jumat pagi ada kegiatan sarapan pagi dan senam pagi dengan itu. Itu kegiatannya untuk ketemu aspirasi. Jadi ketemu itu bukan hanya reses, Pak. Hanya kita ini kan tidak mendesain rumahnya, Pak. Ini rumahnya Pak Sekwan, kita mau ngisi interiornya, kan angel ini, Pak. Beliau yang desain infrastrukturnya, desain ininya, lalu kemudian, oh Pak Sek, nanti ruang tamunya saya kasih meja ini. Gak bisa, Pak. Beliau ini kan eksekutif. Untuk keleluasan itu, gunakan diskresi ini, Pak. Saya akan bantu. Kapan? Saya tantang. Ini bukan omongan saya, Pak. PP 12, coba bacalah PP 12 soal tatib itu. Satu bab sendiri mengatur itu. Yang berikut, Mas Arief, Pak, ini kan kita kena COVID 33 ini, ya, Perpres 33. Ada nggak cara yang dilakukan? Bagaimana kita ini tetap PAD kita stabil? Daripada kungkar, manifolo kungkar, akhirnya ninggalin anak istri belum kena COVID, nggak dapat apa-apa kan? Kalau nggak nakal, utuh uangnya itu. SHPJ-nya kecil. Di Jogja, Pak, saya kasih tahu. Jadi inovasinya tuh di sini, Pak. Mudah-mudahan di sana sudah diterapkan. DPRD itu ketemu konstituennya, dia jadi narasumber, dibayar oleh Pemda pakai APBD, Pak. Nanti boleh, kan kabupaten nih, boleh kunjungan ke Kabupaten Gunung Kidul besok kalau mau perwakilan dari Banggar atau komisi Gunung Kidul atau Bantul atau Sleman atau Kota Jogja boleh. Di sini teman-teman DPRD itu kunjungan ke konstituennya, namanya itu bisa sosialisasi perda, tapi dibayar nggak? Dibayar honor, Pak. Dari OK ke OJ, orang dengan kegiatan, makanya saya bilang tadi, penting bapak-bapak tuh baca itu SSH, Satuan Standar Harga Barang dan Jasa, PLKPP harus tahu. Di sini, Pak, turun 2 jam, bayar 2 juta, ketemu konstituen, dapat uang saku. Daripada kungker jauh-jauh, ninggalin anak istri, APBD-nya putar keluar daerah orang lain, beli pesawat, hotel dan lain-lain, nggak ketemu konstituen, hanya mau dapat receh. Mohon maaf. Kenapa tidak desain program komunikasi politik? Oke, titip program OPD, sosialisasi undang-undang apa, sosialisasi perda ini. Siapa yang jadi narasumbernya? Kan bapak-bapak narasumbernya. Dapat honorarium nggak? Dapat. Namanya apa? Orang dengan jam. Standarisasinya apa? DPRD standar eselon 2. Ketemu kan honornya. Per jam berapa? 1 juta. Kalau Anda bapak duduk 2 jam, nggak perlu 2 jam lah, 1 jam lah aja mau ngobrol-ngobrol, enak ketemu sosialisasi dengan warga. Anda bisa benefit elektoral nggak? Dapat dong benefit elektoralnya. Profit nggak? Dapat kan uang sakunya, nggak perlu antar pulau, antar kawasan kan? Itu lakukan. Nanti kapan mau kunjungan ke Gunung Kidul atau Bantul, bilang saya kenal baik dengan ketua DPRD, saya bisa bantu untuk ketemu. Itu yang saya maksud. Tapi desainnya di mana? Bikin renca. Bunyi dulu programnya, rumahnya, Pak. Sehingga tidak ditanya oleh sama Sekwan, oleh Bapeda, oleh Bupati, BPKD gak nanya. Loh, ini kok tiba-tiba minta uang? Elegan, Pak. Tidak melanggar pun, saya jamin. Ya berikut, soal tadi. Pak Arief, bagaimana desainnya? PP 18, PP 12 diperkuat ini. PP 19 soal keuangan daerah, Pak ya. Pedoman teknis, bahkan Permendagri 70 teknis pedoman keuangan daerah. Katakan, DPRD boleh menganggarkan, boleh merencanakan untuk pengisian didampingi kelompok pakar. Kan tinggal sepakatan pimpinan DPRD. Pimpinan DPR sepakat bahwa semua AKD didampingi oleh kelompok pakar. Kesepakatannya mau bulanan, mau ad hoc, itu kesepakatan internal. Aturan memberi kelonggaran. Anda mau didampingi secara rutin bulanan atau ad hoc. Ad hoc itu kapan dibutuhkan dia dampingi.